Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng dibuat terheran mendapati Tang Wei yang justru menyelamatkannya dari serangan formasi penghancur angin pembunuh Sekte Satian. Tak hanya Jiang Cheng, Feng Mingxi dan para anggota Sekte Satian juga dibuat kebingungan menyaksikan kejadian itu. Master Sekte Tang, apa yang sedang kamu lakukan? Sambil menahan rasa sakit akibat telah menahan serangan formasi tersebut, Tang Wei melirik para anggota Sekte Satian, dan bergumam kesal. Dalam hatinya, sial, aku hampir dibuat mati oleh kalian. Tak ingin repot-repot menjelaskan alasannya pada mereka, Tang Wei bergegas menegur Jiang Cheng. Master Jiang, Sekte Feixianmu sudah dianggap sebagai sekte besar sekarang, jadi kau tak bisa melakukan hal-hal yang tak tahu malu seperti ini. Mendengar dirinya dibilang tak tahu malu, jelas membuat Jiang Cheng marah. Hah? Apa-apaan itu? Ini pelecehan moral terhadapku. Apa yang tak tahu malu? Kau bilang aku tak tahu malu. Setelah mengatakan itu, Jiang Cheng segera melesat turun menghampiri Tang Wei di bawah. Tang Wei yang tidak tahu kronologinya mencoba membela Sekte Satian agar Jiang Cheng tidak menyerang. Aku cukup memahami Sekte Satian, meskipun mereka bukan orang bijak atau lembut, tapi mereka jelas bukan pengecut. Dan memangnya apa yang telah mereka lakukan, hingga membuatmu datang ke depan pintunya mencari masalah? Bukankah tindakanmu ini seperti seorang bajingan? Dengan cukup kesal, Jiang Cheng memperlihatkan kedua muridnya, dan menanggapi, Hah, kau bilang aku bajingan? Mereka telah menipu dan bahkan membunuh orang-orangku, jadi bisakah kau menanggungnya? Jiang Hong menambahkan, ya, yang Master Sekte katakan benar, mereka telah membunuh kami berdua. Sambil menunjuk ke arah mereka yang jelas-jelas masih berdiri di sana, Tang Wei bertanya, omong kosong, bukankah kalian masih menggonggong di sini? Jadi bagaimana bisa mereka telah dibunuh? Dengan kesal, Jiang Hong menjawab, ini karena Master Sekte kita memiliki teknik immortal untuk membangkitkan orang, dan dia telah membangkitkan kami berdua, kau itu tak tahu apa-apa jadi diam saja. Menerima jawaban Jiang Hong tersebut, Tang Wei sontak terkejut tak percaya, membangkitkan orang? Dari belakang, Feng Mingxi segera berbisik membenarkan perkataan mereka. Master Sekte Tang, mereka benar, kami telah membunuh mereka dengan tangan kami sendiri. Tapi, entah bagaimana caranya mereka bisa selamat. Menerima informasi tersebut, kakek roh Tang Wei sontak terkejut tak percaya. Membangkitkan orang mati? Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika di dunia immortal, tidak mudah untuk membangkitkan orang. Dan bahkan jika dia memiliki bimbingan dari seorang immortal di belakangnya, bagaimana bisa dia menghabiskan harta sebesar itu hanya untuk membangkitkan dua murid yang biasa-biasa saja? Dan memberikan saran, sepertinya keputusanku benar memintamu untuk mundur, aku ingin tahu apa ada sebuah peluang besar di belakang bocah ini. Jangan bertarung dengannya terlebih dahulu, cobalah untuk mempertahankan martabat paling dasar. Dan jika kamu menemukan peluang yang lebih baik milik bocah itu di masa depan, itu masih belum terlambat untuk merebut peluang tersebut. Menerima saran yang kakek rohnya berikan, Tang Wei tanpa ragu mematuhi saran tersebut, baiklah aku mengerti. Tang Wei melirik ke arah Feng Mingxi di belakang, dan bertanya, dalam hal ini, mengapa kalian membunuh kedua muridnya, dan bahkan kalian melakukannya tanpa rasa malu di atas ring? Feng Mingxi sontak panik, dan menanggapi, Master Sekte Tang, apa kamu menganiaya kami? Di mana kami pernah berbuat curang, kami selalu bertindak sesuai peraturan. Adapun kenapa kami membunuh kedua muridnya, itu semua karena kami tak memiliki pilihan lain selain membunuh mereka. Feng Mingxi segera menunjuk ke arah Jiang Hong dan Duan Qian di sana, sambil menjelaskan. Juga, bukankah normal jika ada yang terluka atau mati di atas ring, dia juga sudah menandatangani perjanjian hidup atau mati sebelum bertanding. Dan adapun kenapa kami membunuh tetua Sekte Feixian, itu karena dia mengganggu ketertiban dan menolak mendengarkan nasihat kami, oleh karena itu. Kami hanya bisa menggunakan formasi besar untuk menaklukkannya, tapi, karena kami terlalu banyak mengeluarkan kekuatan, kami secara tidak sengaja memukulnya sampai mati, jadi itu bukan salah kami. Debat antara mereka pun dimulai. Jiang Hong dengan kesal bertanya, dasar kentut, apa maksudmu aku mengganggu ketertiban kompetisi? Memang apa aku tak boleh protes jika kalian berbuat curang? Adu argumen antara Feng Mingxi melawan Jiang Hong pun terjadi di sana. Di mana kami pernah melakukan kecurangan?
Apa kamu lupa? Semua tetua sekte kalian telah masuk ke atas ring, dan sekelompok lelaki tua itu tanpa rasa malu memukuli seorang gadis kecil. Apakah kalian tidak merasa malu melakukan itu? Tidak hanya itu, kalian juga bahkan merampok semua senjata spiritual yang berharga milik muridku. Tanpa rasa malu, Feng Mingxi menjawab. Pemain kami hanya menggunakan jimat pemanggilan, dan kami semua adalah monster yang dia panggil. Juga tak ada aturan kompetisi yang melarang memakai monster panggilan. Menerima jawaban tersebut, Jiang Hong dipaksa mundur, dia bergumam, kalian, sial, sepertinya yang dia katakan masuk akal. Jiang Cheng segera maju menggantikannya adu argumen, hei, kalian jelas-jelas memanfaatkan aturan dan melanggar ketertiban umum juga adat istiadat yang baik. Feng Mingxi langsung membalikkan tuduhan Jiang Cheng, kalian yang jelas-jelas memanfaatkan peraturan terlebih dahulu? Pemain kalian menggunakan senjata spiritual yang terbaik, dia juga memakai cincin spiritual untuk menyimpan berbagai jimat, dan lehernya dipenuhi dengan artefak berupa liontin dan kalung spiritual. Memang murid mana yang bisa memiliki artefak seperti itu, demi untuk menang kalian melakukan hal seperti itu, jadi apa kalian tidak punya muka, Jiang Cheng seketika juga dipukul mundur dalam adu argumen tersebut, kalian, sial, sepertinya yang dia katakan masuk akal. Dan Jiang Hong yang sebelumnya telah dipukul mundur segera maju kembali melontarkan argumen balasan, tapi kalian juga tetap tak bisa membentuk formasi dan langsung membunuhku, aku itu hanya protes. Bukankah jika ada kontroversi, kita semua bisa duduk terlebih dahulu dan mendiskusikannya, jadi kenapa kalian harus membunuh semua orang? Dan pada akhirnya Feng Mingxi juga dipukul mundur oleh argumen Jiang Hong tersebut, kau, sial, sepertinya yang dia katakan masuk akal. Adu argumen antara mereka bertiga pun berhenti di sana, karena Tang Wei segera maju menengahi mereka. Tunggu, aku mengerti sekarang, ini salah paham, ini semua hanyalah kesalahpahaman, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi, bagaimana kalau kalian mengambil langkah mundur demi aku? Dengan cepat, Tang Wei membuat keputusan untuk menyelesaikan perselisihan ini, kalian secara brutal telah melanggar hukum dan sangat tidak profesional. Dan oleh karena itu, cepat kembalikan barang-barang yang telah kalian curi pada pemiliknya, dan kalian juga harus memberikan kompensasi atas kerugian mental mereka. Feng Mingxi sontak terkejut panik, dan dia bertanya, kompensasi, bagaimana cara kita memberikan kompensasi pada mereka? Tang Wei menanggapi, bukankah kalian memiliki harta karun sekte Satian berupa mangkuk Sanjiang, jadi berikan saja itu pada mereka. Mendengar keputusan Tang Wei tersebut, Feng Mingxi seketika menangis, dan mencoba menolak, bagaimana itu mungkin kulakukan, benda itu merupakan harta karun sekteku. Melihat Feng Mingxi yang menolak untuk memberikan harta karun sektenya, dengan aura penindasan, Tang Wei segera menghampirinya, dan berbisik, hei, kau pecandu uang tua, dengarkan aku. Sekarang lakukan saja apa yang kukatakan, jika tidak semua orang di sini akan dibunuh karenamu, apa kau mengerti? Juga kamu jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikan benda itu ke pemilik aslinya di masa depan, jika aku tidak bisa mengembalikannya, aku akan memberikan pedang Tianhuaku sebagai gantinya. Mendengar itu, Feng Mingxi seketika kembali senang, bagaimana aku bisa meminta ganti rugi kepada Master Tang? Aku akan membayar kompensasinya sekarang. Sambil menahan kesedihannya, Feng Mingxi segera mengembalikan barang rampasannya, dan sebuah kompensasi berupa harta karun mangkuk Sanjiang milik sektenya, kepada Jiang Cheng. Master Sekte Jiang, ini semua rampasan yang kami peroleh dari murid sektemu, beserta sebuah harta karun mangkuk Sanjiang, sebagai kompensasinya, ini semua ku serahkan padamu. Jadi aku harap kamu bisa memandang wajahku dan memaafkanku karena telah bertindak tidak sopan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Jiang Cheng segera mengambil semua barang-barang tersebut. Nah, bagus, kalau begitu, di masa depan jangan melakukan serangan seperti itu lagi. Juga karena hasil kompetisi kali ini terlalu kontroversial, jadi mari kita masukkan kedua kontestan ke dalam babak final dan mari kita tentukan siapa pemenangnya nanti. Dan setelah menyimpan barang kompensasinya, Jiang Cheng segera meraih bahu Tang Wei di sana yang sedang menahan kekesalannya, dan mengatakan, tindakanmu bertentangan dengan ekspresi wajahmu, anak muda, kau cukup bijaksana ternyata.
Seusai mengatakan itu, Jiang Cheng berbalik pergi, tak lupa, dia juga mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Kalau begitu, sampai jumpa di babak final nanti, aku pergi dulu. Melihat Tang Wei yang membiarkan Jiang Cheng pergi begitu saja, padahal Jiang Cheng telah berbicara begitu tak sopan padanya, para anggota Sekte Satian mulai bergosip. Dia berani berbicara dengan Master Sekte Tang seperti itu, apakah Jiang Cheng ini bodoh? Tapi Master Sekte Tang benar-benar masih menoleransinya, apa dia masih Master Sekte Tang yang kita kenal? Mendengar itu, dengan aura membunuh, Tang Wei berbalik memperingati mereka agar tidak banyak bicara. Melihat itu, mereka sontak segera menutup mulut mereka. Dan setelah kelompok Jiang Cheng pergi dari sana, Tang Wei segera bertanya alasan kakek roh pendampingnya begitu gelisah sebelumnya. Immortal Venerable, memangnya apa asal-usul bocah itu hingga sampai membuatmu gelisah tadi? Kakek rohnya menjelaskan, aku telah melihat masa depan dengan metode observasi jangka pendekku. Dan aku melihat, jika kalian benar-benar memulai pertarungan dengan Jiang Cheng itu, kalian semua pasti akan mati di sini, jadi sebelum kita mengetahui detailnya, sebaiknya kita jangan bertindak gegabah. Mengingat kompetisi yang akan diadakan Jiang Cheng, sambil tersenyum licik, dia bergumam, oh, ya, bukankah dia akan mengadakan kompetisi di sektenya, ini sangat pas sekali. Dan beberapa saat kemudian, Xin berpindah di sekte Feixian, terlihat Duan Qian, Jiang Hong, Ji Linghan dan Lan Yu yang dipimpin Jiang Cheng, baru saja kembali ke sekte Feixian. Para anggota sekte Feixian segera menyambut kedatangan mereka di depan gerbang, temui Master Sekte Jiang, temui Penatua Ji, temui Yang Mulia Lan Yu, temui Penatua Jiang, dan temui Penatua Sue. Tanpa banyak basa-basi, Jiang Cheng langsung menanyakan keberadaan Luo Yuan. Di mana Luo Yuan? Luo Yuan yang berada di kerumunan para murid di sana, bergegas mengangkat tangannya, dan menjawab, aku di sini Master Sekte, ada apa? Sambil melihat ke arah Luo Yuan di sana, Jiang Cheng bertanya, apakah semua murid yang sedang pergi ke berbagai wilayah telah kembali? Sudah Master Sekte, banyak dari mereka yang sudah kembali. Dari samping Mo Chen yang juga sudah kembali, datang menyapanya, hei, Master Sekte, menerima sapaan tersebut, Jiang Cheng segera menoleh ke arah sampingnya, dan mendapati Mo Chen yang dengan semangat memberitahukan keberhasilannya menaklukkan domain Tongming, berkat usahaku yang tak henti-hentinya, sekarang domain Tongming telah menjadi wilayah sekte Feixian. Dan dia juga segera memberikan kode kepada Zhu Su dan para anggotanya, agar mereka segera memberikan penghormatan kepada Jiang Cheng. Hei, kalian. Memahami apa yang Mo Chen maksud, dengan cepat, mereka menunduk memperkenalkan diri pada Jiang Cheng. Oh, ya, perkenalkan nama kami, Lu Fei, Yan Chang, Du Feng, Wang Lu Fei, Zhu Qing temui Master Sekte Jiang. Kami semua pengikut Penatua Lin Ning, Penatua Mo Chen, juga Master Sekte Jiang, kami siap mengikuti perintah apapun. Setelah mendengar pencapaian Mo Chen tersebut, dengan cukup senang, Jiang Cheng memujinya. Ya, bagus, Tetua Mo Chen, kamu dapat menangani berbagai hal dengan lebih efisien dibandingkan jika aku melakukannya sendiri. Menerima pujian tersebut, Mo Chen mencoba menjilatnya, dengan menanggapi. Tidak, kita para pekerja harus lebih baik dalam hal-hal sepele seperti ini daripada bos, kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Namun, rencananya untuk menjilat Jiang Cheng digagalkan oleh teriakan Raja Iblis Harimau yang baru kembali, penjilat tua, kalau sehari kau tidak menjilat, seluruh tubuhmu akan terasa tak nyaman, ya. Jiang Cheng seketika terperangah melihat kedatangan kelompok Raja Iblis Harimau tersebut, oh, wow. Dan terlihat hal yang membuat Jiang Cheng terperangah, adalah tunggangan yang kelompok Raja Iblis Harimau naiki, dengan sangat kagum, Jiang Cheng bertanya, wow, makhluk apa itu? Dan kelompok Raja Iblis Harimau yang menaiki Raja Pan dalam bentuk tunggangan, segera mendarat ke bawah, hei, mohon perhatiannya, kalian tolong mundur, berikan ruang untuk kami mendarat. Sesampainya di bawah, Raja Iblis Harimau langsung melompat turun, dan dia segera memberitahukan keberhasilannya menaklukkan domain Jiusheng. Master Sekte, aku telah berhasil mengambil alih domain Jiusheng. Jadi sekarang domain Jiusheng telah menjadi milik sekte Feixian. Dengan cukup senang, Jiang Cheng berteriak memujinya, bagus, harimau kecil, luar biasa, kau tidak lebih buruk dari Mo Chen. Sambil menyindir Mo Chen di sana,
Raja Iblis Harimau membalas, itu suatu keharusan bagiku. Anjing tua itu hanya memiliki mulut yang paling keras di antara anggota tubuhnya, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Harimau ini? Menerima sindiran tersebut, Mo Chen menanggapi, bah, sial, kau hanyalah berpura-pura. Kita berdua sama-sama berhasil menaklukkan satu domain, jadi apa yang kau bicarakan? Dengan santai, Raja Iblis Harimau membalas, domain Tongming yang kau taklukkan itu sangatlah sederhana. Karena tiga tua bangka yang terkuat di sana sudah dipukuli sampai mati oleh Qin Chang, jadi kamu hanyalah mengambil tempat yang sudah kalah. Mengetahui tiga tua bangka yang Raja Iblis Harimau maksud, orang-orang dari domain Tongming yang berada di sana, sontak terkejut ketakutan. Apa? Tiga tua bangka terkuat? Itu mengacu pada tiga Sein Gunung Juesang. Apa orang yang membunuh tiga Sein Gunung Juesang juga salah satu dari mereka? Dengan ekspresi meledek, Raja Iblis Harimau mulai menyombongkan domain yang telah dia taklukkan. Hei, sedangkan domain Tongming yang aku taklukkan sebelumnya dikuasai oleh seorang Raja Iblis, yang bahkan Sekte Immortal Wanhua pun dikalahkan. Tak mau kalah, dengan cukup kesal, Mo Chen juga mulai menyombongkan Lu Fei yang sebelumnya ingin direkrut Tang Wei tapi menolaknya. Itu sama seperti dia yang sebelumnya ingin direkrut Sekte Immortal Wanhua. Ketika kami pergi ke sana, kami kebetulan melihatnya mengusir Tang Wei, yang merupakan Master Sekte Immortal Wanhua. Namun, Lu Fei justru hanya bengong di sana. Melihat itu, Mo Chen segera memukul wajahnya, memintanya untuk pamer. Hei, apa kau tidak melihat isyaratku? Cepat kau pamer. Akan tetapi, karena Lu Fei benar-benar sudah ketakutan dengan orang-orang di sana yang bahkan mampu membunuh tiga Sein Gunung Juesan, dia hanya berani merunduk mengatakan, orang-orang besar sedang saling pamer, sedangkan perbuatan si kecil ini tidak layak untuk disebutkan. Melihat hanya itu yang Mo Chen sombongkan, Raja Iblis Harimau juga mulai menyombongkan Raja Iblis Pan yang telah dia taklukkan. Jika hanya begitu maka kamu tetap tidak bisa dibandingkan denganku, karena aku juga memiliki dia. Ini, Master Sekte, silakan lihat, dia adalah kura-kura batu besar yang aku sebutkan sebelumnya, dan sekarang aku telah menaklukkannya, jadi mulai sekarang dia akan menjadi tungganganmu. Melihat hadiah tunggangan yang Raja Iblis Harimau berikan, Jiang Cheng sontak sangat gembira. Wow, ini keren. Tak cukup sampai di situ, Raja Iblis Harimau juga menendang kaki Raja Iblis Pan, memintanya untuk segera pamer. Cepat kau pamer. Oh, ya, baik, aku mengerti. Tanpa basa-basi lagi, Raja Iblis Pan mulai mendekatkan kepalanya ke arah Jiang Cheng dan memberitahu. Lapor Master Sekte, aku sekarang berada dalam keadaan sebagai transportasi umum yang bisa dinaiki banyak orang, kamu hanya perlu memberikan perintah. Sambil mengecilkan tubuhnya, Raja Iblis Pan terus menjelaskan kemampuannya, aku juga bisa berubah kembali menjadi bentuk tunggangan untuk satu orang. Raja Iblis Pan juga menunjukkan fitur-fitur yang dia miliki. Di samping itu, aku juga memiliki beberapa mode, dan ini adalah mode olahraga, sedangkan yang ini adalah mode off-road. Tak hanya itu, aku juga hemat energi dan bahan bakar, aku hanya membutuhkan 3 pon rumput air setiap 100 km perjalanan. Dan ini juga bisa dikeluarkan untuk memulai perjalanan, membalikkan radar, kursi kulit keluar, dan kontrol pelayaran otomatis, penggerak 4 roda full time, siap di segala medan. Seusai mendengarkan semua penjelasannya, dengan cukup senang, Jiang Cheng memuji hadiah yang Raja Iblis Harimau berikan itu. Haha, bagus, sekarang kita telah memiliki bas antar jemput ke Sekte Feixian, harimau kecil luar biasa. Raja Iblis Harimau tersenyum bangga menerima pujian tersebut. Akan tetapi, tak berselang lama, secara tiba-tiba, dari kejauhan terdengar teriakan Da Huang yang datang dengan sangat semangat, Mama, Mama. Dengan sangat semangat, Da Huang menunjuk ke arah barang yang dikenakan Raja Iblis Harimau, sambil mengatakan, Mama, itu, Da Huang menginginkan benda itu. Benda yang Da Huang maksud adalah artefak, manik-manik giok warna-warni bertatahkan emas yang Raja Iblis Harimau kenakan, yang sontak membuat Raja Iblis Harimau panik karena artefaknya sedang diincar. Raja Iblis Harimau jelas tak memberikan artefak itu begitu saja. Dia berusaha melompat menghindar sambil melindungi artefak miliknya. Ini tidak boleh, benda ini milikku. Akan tetapi, Da Huang sama sekali tidak mempedulikannya.
dia segera terbang menerkam ke arah Raja Iblis Harimau untuk mengambil artefak tersebut dan memakannya. Tak tinggal diam, Raja Iblis Harimau terus berusaha melindungi artefak miliknya sambil berteriak mengadu pada Jiang Cheng. "Sial, Master Sekte, kenapa kamu hanya diam saja di sana? Ini jelas-jelas merupakan perampokan." Tak kehilangan akal, karena Raja Iblis Harimau terus menghindar, Da Huang segera menekan kekuatan Raja Iblis Harimau dan membuat Raja Iblis Harimau menjadi harimau kecil, berubah menjadi babi. Tak menunggu lama, Raja Iblis Harimau seketika berubah menjadi harimau kecil, hingga membuat artefak yang dia kenakan terlepas. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Da Huang bergegas membuka mulutnya lebar-lebar, bersiap untuk memakan artefak Raja Iblis Harimau yang terjatuh. Menyaksikan Da Huang yang memakan artefak tersebut, Lan Yu jadi teringat saat dulu Da Huang juga menginginkan jepit rambut miliknya. Dia bergumam, itu sama dengan jepit rambutku saat itu." Raja Iblis Harimau yang telah ditekan kekuatannya hingga menjadi harimau kecil, dia hanya bisa menangis menyaksikan artefak miliknya dimakan Da Huang. Kau memakan harta berhargaku." Akan tetapi, setelah mengunyah artefak Raja Iblis Harimau itu selama beberapa saat, Da Huang justru meludahkan kembali artefak itu ke arah Raja Iblis Harimau. Tapi, yang Da Huang ludahkan hanyalah mahkotanya saja, sedangkan batu giok yang berada di tengah-tengah mahkota telah dia telan, yang mengakibatkan artefak tersebut turun peringkat. Artefak itu dari yang sebelumnya adalah artefak tingkat harta karun, manik-manik giok warna-warni bertatahkan emas, sekarang menjadi Golden Pattern Spirit Return, artefak spiritual tingkat 7. Raja Iblis Harimau sontak syok mendapati artefaknya yang telah turun peringkat cukup jauh. "Sial, kamu memakan batu giok besar di tengahnya." Benda ini langsung turun peringkat dari yang tadinya artefak tingkat harta karun, menjadi senjata spiritual tingkat 7. Tak menunggu lama, setelah memakan manik-manik giok, yang merupakan pecahan fragmen Heart of the World, tubuh Da Huang mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sambil melindungi matanya dari pancaran cahaya yang menyilaukan itu, Jiang Cheng bergumam, dalam hatinya, "Da Huang, apakah dia memakan fragmen Heart of the World lagi?" Tak berselang lama, Da Huang telah berhasil menyerap pecahan fragmen Heart of the World itu, dan dia mengacungkan jempolnya, dan mengatakan, "Mantap." Beberapa saat kemudian, tanpa basa-basi, Da Huang langsung meningkatkan peringkat nadi spiritual Sekte Feixian di sana. Para anggota Raja Iblis Harimau sontak terperangah menyaksikan peningkatan aura spiritual yang begitu tiba-tiba. Tunggu, nadi spiritual tempat ini telah meningkat. Tak hanya mereka, orang-orang dari domain Jiu Sheng yang juga baru pertama kali melihat kejadian seperti ini, sontak terperangah menyadari peningkatan nadi spiritual di sana. 9, nadi spiritual tingkat 9. Dan dengan cukup ketakutan, GXC Tiger dan Zhang Chen Tiger menghampiri Raja Iblis Harimau yang dalam mode kecil, dan mereka bertanya, "Kakek Raja, sekte monster yang kau ikuti ini, mereka memiliki nadi spiritual tingkat 9, bagaimana ini mungkin?" "Ya, yang dia katakan benar, jangankan di dunia fana, kita bahkan belum pernah mendengarnya di dunia iblis, juga bahkan kolam Yu Guang milik Raja Naga Emas hanya memiliki nadi spiritual tingkat 8. Raja Iblis Harimau yang sudah biasa menyaksikan semua kejadian tersebut, menanggapi, tenang, bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku telah menjalani kehidupan yang bahkan tak dapat kalian bayangkan?" Berhubung orang-orang membicarakan Tang Wei, Jiang Cheng jadi teringat dengan barang yang Sekte Satian berikan untuk kompensasi, dan dia segera mengeluarkan mangkuk Sanjiang itu, dan mengatakan, "Oh ya, ngomong-ngomong, berbicara tentang Tang Wei dari Sekte Immortal Wanhua itu, menurutku dia adalah orang yang cukup bijaksana. Lihat ini, dia bahkan meminta Sekte Satian yang merupakan anggota aliansinya untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka, dan membayar kita dengan ini." Setelah memberitahukan hal itu, Jiang Cheng segera meminta Luo Yuan untuk menyimpan mangkuk Sanjiang tersebut. "Luo Yuan, siap, aku di sini Master Sekte, kau masukkan barang ini ke ruang harta karun." Namun, sebelum Jiang Cheng memberikan barang tersebut, Lan Yu tiba-tiba berteriak menghentikannya, "Tunggu, ini adalah salah satu dari 10 harta karun immortal, ini mangkuk Sanjiang." Melihat Lan Yu yang sepertinya mengetahui tentang barang itu, Jiang Cheng bertanya, "Oh, apa yang mulia Lan Yu tahu sesuatu tentang benda ini?"